Siapkan KTP dan KK Anda untuk mencairkan dua jenis bantuan, yakni berupa uang tunai. Ada yang Rp200.000 dan Rp300.000 yang akan dicairkan di bulan Juni ini. Nah, bagaimana cara mencairkannya dan siapa saja yang dapat? Simak terus video ini sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi gembira bahwa di bulan Juni ini, ini untuk para masyarakat Indonesia cukup menyiapkan KTP dan KK karena ada dua jenis bantuan sosial yang akan dicairkan secara tunai, jadi berupa uang tunai. Nah, cara mencairkannya ini cukup menyiapkan KTP dan KK. Jadi penting sekali ya punya KTP dan KK. Nah, dua jenis bantuan ini apa sih dan bagaimana cara mencairkannya dan siapa saja yang mendapatkan bantuan ini? Nah, sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua jenis bantuan yang akan dicairkan alhamdulillah insya Allah di bulan Juni ini. Bantuan ini akan dicairkan dalam bentuk uang tunai. Nah, jadi siap-siap ya. Hanya memerlukan atau membutuhkan KTP dan KK. Dan mungkin nanti akan ada dokumen yang lainnya yang harus dibawa atau dipersiapkan. Namun, yang utama adalah menyiapkan KTP dan KK. Jadi, bagi Anda, para masyarakat di Indonesia yang memiliki KTP dan KK, ini dengan kategori tertentu, siap-siap untuk mencairkan bantuannya secara tunai. Nah, ini tempatnya bukan di bank, bukan di kantor pemerintahan yang lainnya, melainkan adalah di kantor pos. Jadi, pencairan bantuan ini bisa dilakukan di kantor pos. Bisa saja nanti kantor pos akan mendatangi langsung ke rumah penerima bantuan sosial berupa uang tunai tersebut. Nah, perlu Sobat YouTube ketahui bahwa memang pemerintah ini di tahun 2020 sampai 2021 karena pandemi COVID-19 banyak menggelontorkan atau menyalurkan berbagai macam jenis bantuan. Baik itu bantuan seperti PKH, BPNT, BST, ada BLT dana desa, ada bantuan Presiden Produktif untuk UMKM, kemudian ada kartu prakerja, subsidi listrik, bantuan sosial tunai, kemudian banyak yang lainnya ya, ada juga yang dari daerah ya, dari provinsi maupun tingkat kabupaten. Baik berupa uang tunai maupun sembako. Nah, di 2021 ini bantuan tersebut memang ada beberapa yang tetap disalurkan atau diperpanjang. Kalau untuk bantuan PKH dan BPNT ini merupakan bantuan yang reguler, jadi memang sudah ada sebelum pandemi COVID-19. Namun untuk bantuan yang lain memang diprogramkan oleh pemerintah karena dampak pandemi COVID-19 agar bisa membantu
perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya para keluarga miskin atau rentan miskin yang belum mendapatkan bantuan reguler seperti PKH dan BPNT. Nah, di bulan Juni ini, alhamdulillah ada beberapa jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk tunai. Di antaranya mungkin masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan. Nah, kalau PKH ini memang sudah ada sejak tahun 2007. Nah, bantuan PKH ini disalurkan dalam bentuk uang tunai, jadi bukan dalam bentuk sembako. Jadi biasanya ada masyarakat awam yang menyebutkan, alhamdulillah bantuan sembako PKH saya sudah cair. Nah, ini salah ya penyebutannya. Jadi harus dibedakan, PKH itu sendiri, sembako BPNT itu sendiri. Kalau PKH ini berupa uang tunai. Kalau sembako ini ya dalam bentuk sembako atau BPNT ini dalam bentuk sembako. Nah, PKH di tahun 2021 ini alhamdulillah juga diperpanjang dan pencairannya itu melalui 4 tahap. Tahap yang pertama, dalam 1 tahun itu 4 tahap dicairkannya. Tahap yang pertama sudah dicairkan di bulan Januari tahun 2021. Kemudian tahap kedua juga sudah disalurkan oleh pemerintah sekitar akhir bulan Maret, ada juga yang baru cair di bulan April, bahkan ada juga yang baru cair di bulan Mei ini. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan bagi KPM PKH yang belum cair nanti akan dicairkan di termin berikutnya atau gelombang berikutnya mungkin di bulan Juni ini. Namun tetap untuk bantuan PKH yang tahap 2. Nah, untuk bantuan PKH tahap 3 sesuai jadwal itu adalah cairnya itu seharusnya bulan Juli. Apakah ini akan dipercepat atau dimajukan? Nah, ini tidak ada yang tahu ya, bahkan pendamping PKH tidak mengetahuinya, kecuali mungkin ada surat dari Kementerian Sosial yang turun yang menginformasikan bantuan PKH atau informasi tentang pencairan bantuan PKH tahap 3. Biasanya kalau surat turun itu tidak secara detail tanggal berapa PKH cair. Biasanya minggu keberapa, bisa minggu ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4. Seperti itu. Kalau biasanya dipercepat di bulan sebelumnya, itu biasanya akan ada press release atau pidato resmi dari Kementerian Sosial, biasanya seperti itu. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Sosial. Nah, untuk PKH tahap 3 ini sesuai jadwal ya sekitar bulan Juli. Bagi PKH tahap 2 yang belum cair, ini harap bersabar ya. Semoga saja akan ada termin berikutnya dan nama Anda masuk di dalam situ dan bisa dicairkan bantuan PKH-nya. Nah, bantuan PKH tetap ya secara tunai dan saldonya masuk ke KKS. Kemudian yang akan kita bahas adalah intinya di bulan Juni ini akan ada 2 jenis bantuan yang disalurkan secara tunai, yakni yang pertama adalah bantuan senilai Rp200.000. Ini adalah merupakan bantuan BPNT. Nah, BPNT biasanya kan berupa saldo masuk ke KKS dan bisa ditransaksikan atau ditukarkan di agen penyalur dalam bentuk sembako. Namun di bulan Juni ini rencananya bagi yang BPNT-nya belum bisa disalurkan melalui agen penyalur, ini akan disalurkan lewat pos secara tunai. Jadi diganti dengan uang tunai Rp200.000. Namun uang Rp200.000 tersebut wajib dibelanjakan dalam bentuk sembako. Nanti harus tanda tangan surat. Jadi KPM BPNT yang belum cair mungkin bulan Mei Juni ini, yang belum cair bantuannya belum bisa dicairkan atau saldonya belum masuk, insya Allah nanti akan disalurkan melalui pos. Nah, ini dari sekitar 18,7 juta KPM BPNT, ini mungkin masih kurang sekitar 2 juta KPM BPNT ya yang belum cair bantuannya. Nah, itu kemungkinan akan disalurkan lewat pos. Terutama mungkin kemarin yang KPM PKH yang juga tidak cair bantuan BPNT-nya dikarenakan mungkin nama di kartu KKS dan di KTP itu berbeda.
satu huruf saja berbeda, ini tidak cair BPNT. Ini kemungkinan akan disalurkan lewat pos. Namun tetap harus dibelanjakan dalam bentuk sembako. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bantuan berupa uang tunai. Ini adalah bantuan sosial tunai atau BST yang diperpanjang Mei Juni. Nah, ini di bulan ini tidak hanya Rp300.000, namun totalnya adalah Rp600.000 dikarenakan menerima 2 bulan BST-nya. Nah, sasarannya tetap ya 10 juta KPM BST dari data yang lama, yang mulai Januari sampai April yang menerima, namun yang masih valid datanya tidak meninggal atau mungkin ada usulan dari pemerintah daerah. Jadi itu ya, BST itu langsung cair Rp600.000 melalui pos. Nah, untuk mencairkan 2 bantuan ini memang harus disiapkan KTP dan KK. BPNT kan biasanya punya kartu KKS. Nah, itu mungkin nanti juga harus dibawa kartu KKS-nya. Namun juga KTP-nya itu karena penyalurannya itu berbasis nama, itu mungkin harus dibawa juga dan KTP-nya dan KK-nya. Begitu juga dengan pencairan BST lewat pos juga harus wajib membawa KTP atau KK plus surat pemberitahuan atau undangan dari pos setempat yang biasanya menyalurkan bantuan tersebut. Oke, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.